Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aditya Eka Prasetya, Alvina Artiasari, Dewi Pratiwi, Laurin Indras Marcelina, dan Salsabila Pratiwi. Kami akan mempresentasikan bukti penilaian UPD. Apa yang dimaksud dengan UBD? Understanding by Design merupakan desain pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Istilah UBD sama halnya dengan backward design atau desain mundur. UBD menjadi salah satu solusi untuk membuat desain pembelajaran yang mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Salah satu dari tahapan UBD adalah menentukan bukti penilaian atau determining acceptable evidence. Selanjutnya, yaitu tujuan tahap penilaian. Tahap dalam penilaian ini bertujuan untuk menentukan penilaian yang dapat mengukur hasil belajar yang diinginkan. Penilaian tentu harus disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan dan hasil belajar yang diharapkan. Penilaian yang baik dapat membantu guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Di dalam kurikulum merdeka, asesmen atau penilaian yang harus diberikan kepada peserta didik antara lain yang pertama, asesmen diagnostik atau penilaian yang dilakukan di awal pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif, ialah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran atau semester. Selanjutnya adalah 6 aspek pemahaman siswa yang akan dinilai pada pendekatan understanding by design. Yang pertama adalah kemampuan menjelaskan, kedua kemampuan interpretasi atau menafsirkan, ketiga kemampuan aplikasi atau menerapkan, keempat kemampuan memiliki perspektif, kelima kemampuan berempati, dan yang terakhir adalah keenam kemampuan memiliki pengetahuan diri sendiri. Kemampuan untuk menjelaskan di mana siswa dapat mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan tersebut tentu berasal dari pendapatnya sendiri. Ia mampu menjabarkan secara rinci dan membuktikan bahwa pengetahuan yang ia berikan adalah benar. Kemampuan menafsirkan di mana siswa dapat menceritakan masalah dan mengonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi. Kemampuan menerapkan di mana siswa dengan bukti-bukti tersebut dapat secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori. Selanjutnya adalah kemampuan untuk memiliki perspektif, di mana dari sudut pandang siswa dapat secara kritis membangun gambaran mengenai materi, teori, dan prosedur belajar. Kemudian kemampuan untuk memiliki empati di mana siswa dapat menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Siswa mampu menghindari kata-kata negatif, menatap dengan ramah, dan mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan sistematis. Dan terakhir adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran pengetahuan diri, di mana siswa dapat memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman yang ia peroleh. Menentukan bukti penilaian, tugas kinerja. Melalui kinerja ontetik apa, siswa akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Siswa dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui tugas pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Dengan kriteria apa saja kinerja pemahaman akan dinilai? Kriteria yang diperhatikan yaitu menjelaskan, menginterpretasikan, mengaplikasikan, memiliki sudut pandang, dan pengetahuan pribadi. Melalui bukti lain apa, misalnya kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, jurnal, siswa akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan, yaitu dengan melalui observasi, unjuk kerja, dan laporan proyek.
Bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka, yaitu dengan penilaian diri dan penilaian teman sejawat.